Teman-teman, ada kabar terbaru dan terhangat nih. Katanya, Presiden Prabowo tidak mau menunggu lama lagi. Jika RUU perampasan aset kembali ditunda, maka Perpu perampasan aset siap jadi malaikat maut bagi para koruptor. Pasti ada yang panik nih. Lantas, benarkah Presiden akan mengambil langkah ini? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Berikan usul konflik, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu. Yang konon katanya sampai 1.000 triliun, miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung Perampasan aset dan pihak pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas pihak dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana apa masukannya atau pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Kalau DPR terus memperlambat RUU perampasan aset, apakah Presiden harus turun tangan menerbitkan Perpu darurat? Jadi saya tekankan lagi, tidak benar hoax bahwa DPR menolak. Ya. Yang ada malah kita sebaliknya, kita gaspol, pakai turbo ya, untuk membentuk undang-undang ini. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU, ya, terus membahas ya, pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Jadi perampasan aset ini kan sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ada aturan undang-undangnya ya, sebelumnya. Jadi kita akan membentuk undang-undang yang baru. Karena itu kami juga terus menerima masukan masyarakat. Dengan berlarut-larut pembahasan RUU pemiskinan koruptor di DPR, teman-teman, Presiden Prabowo terbitkan Perpu pemiskinan koruptor. Prabowo vs koruptor, siap rampas aset koruptor, teman-teman. Jawab tegas Presiden Prabowo terhadap penanganan pemberantasan para koruptor, teman-teman. Kalian setuju kan, teman-teman? Kalau koruptor itu dibasmi biar nggak ngabisin uang pajak masyarakat, teman-teman. semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita. Rakyat percayalah, rakyat bersama kita, rakyat bangga dengan kalian, rakyat melihat. Jujur saja, keberanian dan ketegasan Presiden untuk memiskinkan koruptor sampai ke akar-akarnya adalah langkah besar yang sudah lama ditunggu jutaan rakyat Indonesia. Rakyat jelas berdiri di belakang keputusan tegas ini demi menyelamatkan uang negara. Tapi pertanyaannya, apakah langkah Perpu ini solusi hukum terbaik atau justru akan ditolak DPR? Simak pembahasan ringkasnya sampai akhir dan tulis pendapat jujur Anda di komentar. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita bersatu dan tunjukkan suara rakyat kecil. Klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke grup WhatsApp keluarga maupun media sosial kalian. Semakin luas video ini tersebar, semakin kuat pesan kita untuk menuntut transparansi dan menolak segala bentuk penyelewengan uang rakyat. Tonton video ini sampai akhir agar kita makin paham hukum dan tidak mudah dibodohi. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar dari daerah atau kota mana kalian menonton video ini. Mari kita lihat dari Sabang sampai Merauke, seberapa kompak kita mengawal keuangan negara. Teman-teman, kita sebagai rakyat kecil wajar bertanya-tanya, apakah DPR yang terhormat itu ketakutan? Atau DPR sedang berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyat? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Memahami landasan hukum Perpu sebenarnya sangat sederhana jika kita melihatnya dari kacamata akal sehat. Di dalam sistem ketatanegaraan kita, ada sebuah aturan khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 22 ayat 1. Ada satu tombol darurat yang bisa ditekan Presiden buat bikin aturan sakti dalam sekejap tanpa harus debat dengan DPR. Namanya Perpu. Secara hukum, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam kondisi kegentingan yang memaksa, dalam arti kalau terjadinya masalah darurat seperti pandemi corona kemarin maupun terjadinya krisis ekonomi. Tapi kalau nunggu undang-undang, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, Presiden bisa membuat salah satu aturan yang sudah setara dengan undang-undang, yaitu Perpu. Tapi, Perpu ini yang otomatis permanen. Perpu harus dibawa ke DPR di dalam sidang. Kalau misalnya DPR setuju atau sepakat,
dia jadi undang-undang resmi. Tapi kalau DPR bilang enggak, Perpu itu harus dicabut. Jadi presiden tetap nggak bisa secara menjadi diktator. Menurut lo, dengan kondisi seperti ini, sudah adakah yang masuk dalam kategori genting buat dikeluarin adanya Perpu? Jika ada, berikan pendapat di kolom komentar. Aturan ini memberikan kewenangan luar biasa kepada kepala negara untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering kita kenal dengan sebutan Perpu. Secara sederhana, Perpu adalah aturan darurat yang memiliki kekuatan setara dengan undang-undang biasa, tetapi bisa dikeluarkan secara cepat tanpa perlu melewati proses rapat yang panjang dan berbelit-belit di parlemen. Pertanyaannya, kapan instrumen darurat ini boleh digunakan? Jawabannya terletak pada satu frasa penting dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Banyak orang awam yang membayangkan bahwa keadaan genting itu harus berupa perang, kerusuhan massal, atau bencana alam yang meluluh lantakan sebuah daerah. Padahal Mahkamah Konstitusi melalui putusan resminya sudah menjelaskan secara jernih bahwa keadaan darurat tidak hanya soal ancaman fisik. Ada 3 syarat utama yang menjadi tolok ukur jelas. Pertama, adanya kebutuhan hukum yang sangat mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah secara cepat. Kedua, undang-undang yang ada saat ini belum memadai atau memiliki celah yang sering dimanfaatkan. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak mungkin diselesaikan melalui jalur pembuatan undang-undang biasa karena prosesnya memakan waktu terlalu lama, sementara tindakan nyata harus segera diambil. Jika kita melihat kondisi pemberantasan kejahatan keuangan saat ini, ketiga syarat tersebut terasa sangat relevan. Setiap hari, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan rusak atau meningkatkan layanan kesehatan rakyat kecil, justru menguap akibat tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Undang-undang konvensional yang kita miliki seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk membuktikan kesalahan seorang individu, sementara harta hasil penyelewengan sudah terlanjur dipindahkan atau disembunyikan. Inilah mengapa wacana penerbitan Perpu perampasan aset menjadi opsi yang sangat berani dan dinantikan oleh masyarakat luas. Langkah ini ibarat tindakan tegas seorang kepala keluarga yang langsung menutup kebocoran di rumahnya tanpa perlu menunggu debat berkepanjangan yang tidak kunjung selesai. Langkah terobosan seperti ini membuktikan adanya komitmen kuat untuk mengutamakan keselamatan uang rakyat di atas prosedur birokrasi yang lambat. Namun, kita juga harus paham bahwa sistem demokrasi kita mengatur keseimbangan kekuasaan. Perpu yang dikeluarkan tidak langsung menjadi hukum permanen begitu saja. Pada masa persidangan berikutnya, Perpu tersebut harus diajukan ke Dewan Perwakilan untuk dinilai apakah disetujui menjadi undang-undang tetap atau justru ditolak. Disitulah dinamika sebenarnya akan terlihat, di mana ketegasan pemerintah akan diuji berhadapan dengan keputusan politik di parlemen. Wah. Teman-teman, ini bukan sekedar ancaman, tapi ini adalah revolusi hukum paling menakutkan bagi para mafia anggaran. Teman-teman, ini merupakan kabar baik untuk kita sebagai rakyat kecil. Oleh karena itu, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Untuk memahami mengapa wacana Perpu ini begitu kuat berhembus, kita harus berani melihat kenyataan pahit dari sistem hukum yang kita jalani selama bertahun-tahun. Selama ini, masyarakat kecil disuguhkan pemandangan yang memprihatinkan sekaligus menggelitik rasa keadilan. Kita sering melihat para pelaku kejahatan keuangan dan oknum pejabat yang tertangkap kamera sedang mengenakan rompi tahanan. Namun, alih-alih menunjukkan rasa penyesalan, tidak sedikit dari mereka yang masih bisa tersenyum lebar, melambaikan tangan, bahkan berdandan rapi seolah-olah sedang berjalan di atas karpet merah acara penghargaan. Mengapa fenomena memprihatinkan ini bisa terjadi terus-menerus? Jawabannya terletak pada kelemahan mendasar dalam sistem penegakan hukum kita. Hukum yang berlaku saat ini lebih banyak berfokus pada upaya memenjarakan fisik si pelaku. Sementara itu, harta dan aset berlimpah yang berhasil mereka kumpulkan dari hasil merugikan negara seringkali gagal disita secara maksimal. Akibatnya, hukuman penjara selama beberapa tahun hanya dianggap seperti biaya operasional kecil atau waktu istirahat sejenak. Setelah masa hukuman selesai, mereka dapat keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali menikmati kekayaan melimpah yang sudah disembunyikan dengan rapi, baik atas nama kerabat maupun disimpan di dalam rekening-rekening rahasia. Kondisi inilah yang membuat kehadiran hukum perampasan aset menjadi begitu krusial dan mendesak. Prinsip dari aturan perampasan aset sebenarnya sangat sederhana dan logis bagi orang awam. Fokus utama tidak hanya pada mengurung pelakunya, tetapi juga memisahkan pelaku dari seluruh harta kekayaan hasil kejahatannya. Regulasi ini dirancang agar negara memiliki wewenang penuh untuk melacak, membekukan,
dan merampas seluruh aset yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah. Dengan kata lain, tujuan utamanya adalah memiskinkan para pelaku penyelewengan anggaran sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi celah untuk menikmati hasil kejahatan. Sayangnya, niat baik untuk memiliki aturan hukum yang tajam ini harus membentur tembok tebal di ruang legislasi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah bertahun-tahun mengendap di meja pembahasan tanpa kepastian kapan akan disahkan. Berbagai alasan teknis, penyamaan persepsi, hingga perdebatan antar fraksi terus berputar-putar tanpa titik temu yang jelas. Proses yang berjalan sangat lambat ini membuat masyarakat luas mulai menaruh curiga dan bertanya-tanya. Mengapa sebuah aturan yang jelas-jelas bertujuan menyelamatkan uang rakyat justru begitu sulit dan alot untuk disepakati? Ketika sebuah rancangan aturan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil terus tertahan dalam labirin birokrasi yang tak berujung, maka wajar jika publik kehilangan kesabaran. Setiap hari penundaan terjadi, berarti ada potensi triliunan rupiah uang negara yang terus mengalir keluar tanpa bisa diselamatkan secara maksimal. Di titik inilah realitas hukum kita menunjukkan jurang pemisah yang lebar antara kebutuhan mendesak masyarakat dengan kecepatan kerja para pembuat undang-undang. Situasi saling tunggu dan ketidakpastian inilah yang akhirnya membuka jalan bagi pentingnya sebuah tindakan tegas dari pimpinan tertinggi negara untuk mengambil alih kendali demi mengamankan harta milik seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, seluruh perdebatan mengenai pasal, aturan konstitusi, maupun alotnya proses pembentukan undang-undang harus bermuara pada satu pertanyaan paling penting bagi rakyat kecil. Apa dampak langsung dari semua tindakan hukum ini terhadap kehidupan kita sehari-hari? Untuk menjawabnya, kita harus melihat bagaimana anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN dikelola dan diselamatkan dari kebocoran. Mari kita gunakan analogi yang sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga kita agar lebih mudah dipahami. Bayangkan APBN itu seperti sebuah bak penampungan air raksasa di tengah pemukiman warga. Bak mandi ini diisi setiap hari dari hasil kerja keras seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Rakyat kecil bekerja dari pagi hingga malam, berpanas-panasan mencari nafkah, lalu menyisihkan sebagian penghasilannya melalui pajak pembelanjaan, pajak kendaraan, hingga pemotongan gaji. Semua dana pengumpulan tersebut masuk ke dalam bak penampungan raksasa dengan harapan airnya bisa dialirkan kembali untuk kesejahteraan bersama. Air dari bak tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai pengobatan gratis di puskesmas, menyediakan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, membangun jalan-jalan di pelosok desa yang rusak parah, serta memberikan subsidi pupuk bagi para petani agar harga beras tetap terjangkau. Namun, apa yang terjadi jika di dasar bak penampungan air tersebut terdapat banyak lubang kebocoran yang sengaja dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab? Sebanyak apapun rakyat bekerja keras dan menyumbangkan uangnya ke kas negara, air di dalam bak tersebut tidak akan pernah penuh. Setiap tetes air yang bocor mewakili triliunan rupiah uang negara yang menguap ke rekening-rekening pribadi, dibelikan barang-barang mewah, atau disimpan rapi di luar negeri. Akibatnya sangat nyata dirasakan oleh rakyat kecil. Fasilitas sekolah ambruk karena anggaran perbaikannya dipangkas, fasilitas kesehatan kekurangan obat-obatan dasar, dan jalan-jalan ekonomi warga di daerah tetap hancur bertahun-tahun tanpa perbaikan. Disinilah kita memahami mengapa upaya pemulihan aset atau pengembalian harta negara, hasil penyelewengan menjadi begitu vital. Menangkap dan memenjarakan pelaku penyelewengan dana ibarat menangkap orang yang melubangi bak air, tetapi membiarkan lubang tersebut tetap terbuka dan airnya terus mengalir keluar. Sebaliknya, melalui instrumen penegakan hukum yang tegas dan mekanisme perampasan aset yang cepat, pemerintah tidak hanya menghentikan pelakunya, tetapi juga langsung menambal lubang kebocoran tersebut sekaligus mengambil kembali air yang telah dicuri. Bayangkan jika nilai aset hasil tindakan penyelewengan keuangan yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah dapat disita secara utuh dan dikembalikan ke dalam APBN. Dampak ekonominya akan sangat luar biasa dan terasa secara langsung oleh masyarakat luas. Pemerintah akan memiliki ruang anggaran yang jauh lebih lega untuk membiayai berbagai program prioritas rakyat, tanpa perlu terus-menerus mengandalkan penambahan utang luar negeri. Uang hasil penyitaan tersebut bisa langsung dialihkan untuk memperbaiki ribuan sekolah rusak di berbagai pelosok Nusantara, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan masyarakat, membiayai program ketahanan pangan, hingga membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda yang kesulitan mencari pekerjaan. Namun, manfaat dari pengembalian aset negara ini tidak hanya berhenti pada angka-angka di atas kertas anggaran atau pembangunan fisik belaka.
Ada dampak yang jauh lebih mendalam dan bernilai tinggi bagi keberlangsungan bangsa ini, yaitu tumbuhnya kembali rasa percaya dan optimisme masyarakat terhadap negara. Selama bertahun-tahun, di tengah masyarakat kecil telah berkembang sebuah pandangan sinis yang sangat memprihatinkan. Ada perasaan mendalam bahwa hukum seringkali bertindak tidak adil, sangat tegas dan tajam kepada rakyat kecil yang melakukan kesalahan sepele, tetapi terkesan tumpul dan berbelit-belit ketika berhadapan dengan oknum pejabat berkantong tebal. Pandangan sinis ini sangat berbahaya, karena bisa merusak ikatan sosial dan rasa memiliki warga terhadap negaranya sendiri. Ketika rakyat merasa usaha dan pengorbanannya membayar pajak hanya dijadikan bahan bancakan oleh sebagian kecil elit, maka kepedulian terhadap kemajuan bangsa akan perlahan-lahan pudar. Ketika masyarakat melihat adanya sinergi yang kuat antara ketegasan pimpinan tertinggi negara dengan keterbukaan dan kedisiplinan pengelola keuangan negara dalam mengejar serta menyita harta para pelaku kejahatan anggaran tanpa pandang bulu, pandangan sinis itu akan berubah menjadi rasa hormat dan kebanggaan. Rakyat akan kembali memiliki kesadaran dan keikhlasan untuk berkontribusi bagi negara, karena mereka tahu pasti bahwa setiap rupiah dari keringat mereka dijaga dengan sangat ketat dan dijamin akan kembali dalam bentuk pelayanan publik yang nyata. Tentu saja, perjuangan untuk menyelamatkan keuangan negara dan merebut kembali aset milik rakyat ini bukanlah jalan tol yang mulus tanpa hambatan. Pihak-pihak yang merasa kenyamanannya terancam oleh aturan perampasan aset tentu tidak akan tinggal diam. Mereka memiliki berbagai sumber daya, jaringan yang luas, serta kemampuan untuk membangun opini publik agar aturan tegas ini dijegal di tengah jalan. Mereka bisa saja berargumen menggunakan alasan-alasan teknis hukum untuk memperlambat proses, atau menciptakan kegaduhan politik agar perhatian pemerintah dan masyarakat menjadi teralih. Oleh karena itu, konsistensi dan keberanian politik dari jajaran pemerintahan harus terus dikawal secara rapat oleh seluruh lapisan masyarakat. Perjuangan memisahkan pelaku dari harta kejahatannya bukan sekadar perdebatan teknis para sarjana hukum di ruang perundingan yang nyaman, melainkan pertarungan kehendak antara kepentingan seluruh rakyat Indonesia melawan kelompok kecil yang ingin memperkaya diri sendiri. Jika tindakan tegas melalui terobosan hukum ini benar-benar direalisasikan secara konsisten, sejarah akan mencatatnya sebagai titik balik besar menuju tata kelola negara yang bersih, adil, dan berwibawa. Sebuah tatanan di mana tidak ada lagi tempat bagi siapapun untuk memperkaya diri dari penderitaan rakyat, dan di mana setiap rupiah anggaran negara benar-benar bekerja sepenuhnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagai rakyat kecil, harapan kita sebenarnya sangat sederhana. Kita tidak pernah meminta hal-hal yang berlebihan atau berada di luar jangkauan. Kita hanya rindu melihat Indonesia menjadi rumah yang adil, ramah, dan menenteramkan bagi seluruh anaknya. Sebuah negeri di mana setiap rupiah dari keringat rakyat kecil yang diperas dari pagi hingga malam benar-benar kembali untuk membiayai sekolah anak-anak kita, memoles jalan-jalan desa yang rusak, dan menyediakan obat-obatan yang terjangkau di puskesmas pelosok. Di tengah lelah dan sesaknya dada melihat berbagai pemberitaan tentang kejahatan keuangan dan penyelewengan anggaran, di sudut hati kita yang paling dalam, masih ada secercah harapan yang tidak pernah padam. Kita ingin dan sangat butuh untuk tetap percaya bahwa di antara riuk-pikuk kekuasaan, masih ada pejabat-pejabat yang jujur, pemimpin-pemimpin yang bersih, serta tokoh-tokoh yang bekerja dengan hati nurani murni demi memakmurkan rakyatnya, bukan untuk menimbun harta bagi kelompoknya sendiri. Harapan besar itu kini tertuju kepada para pimpinan dan ketua umum partai politik di negeri ini. Pintu dewan yang terhormat dan ruang-ruang diskusi politik sejatinya adalah tempat di mana nasib ratusan juta rakyat ditentukan. Kami, rakyat kecil dari seluruh pelosok Nusantara, sangat mendesak dan bermimpi melihat para ketua umum partai bersatu padu, mengesampingkan perbedaan warna dan kepentingan jangka pendek, demi melahirkan sejarah baru, mengesahkan rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset. Keberanian para pimpinan partai untuk mendorong pengesahan aturan ini akan menjadi bukti paling nyata dari janji-janji manis yang sering diucapkan saat kampanye. Mengesahkan undang-undang perampasan aset bukanlah bentuk ancaman bagi orang-orang yang jujur, melainkan sebuah perlindungan dan penghormatan tertinggi bagi harta milik seluruh rakyat. Ketika para ketua umum partai berdiri di garda terdepan menyuarakan aturan ini, kepercayaan masyarakat yang sempat pudar akan kembali bangkit dengan keteguhan yang jauh lebih kuat. Kita ingin melihat sebuah tatanan hukum di mana siapapun yang berani mengambil hak rakyat kecil tidak lagi bisa tersenyum lebar. Kita ingin aturan ini menjadi instrumen pemungkas yang mampu menyita setiap aset tak sah, membekukan kekayaan hasil kejahatan, dan memiskinkan para pelaku penyelewengan sampai ke akar-akarnya. Hanya dengan cara itulah efek jera yang sejati bisa dihadirkan,
dan Indonesia bisa perlahan melangkah bersih dari cengkeraman korupsi. Namun, jika jalan legislasi biasa di parlemen terus-menerus membentur tembok lambatan dan perdebatan yang tak kunjung usai, maka harapan rakyat kecil ini bersandar pada keberanian pimpinan tertinggi negara. Jika memang situasi mendesak ini membutuhkan langkah terobosan, kami rakyat kecil mendukung penuh diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, perampasan aset. Jangan ragu untuk mengambil keputusan darurat demi menyelamatkan benteng keuangan negara dari kebocoran yang berlarut-larut. Bagi rakyat kecil, keselamatan dan keadilan anggaran negara adalah hukum tertinggi yang harus ditegakkan tanpa kompromi. Mari kita iringi langkah para pemimpin, pejabat, dan tokoh bangsa yang terus berjuang menjaga integritasnya dengan doa-doa terbaik yang tulus dari ceruk-ceruk rumah rakyat kecil. Ya Tuhan Yang Maha Esa, lindungilah dan jagalah para pemimpin, pejabat, serta wakil rakyat kami yang bekerja dengan jujur, bersih, dan ikhlas untuk masyarakat. Berikanlah beliau-beliau kesehatan yang prima, kekuatan lahir dan batin, serta keberanian yang tak tergoyahkan untuk melawan segala bentuk tekanan dan godaan. Bimbinglah hati para pembuat kebijakan agar selalu mengutamakan penderitaan dan harapan rakyat kecil di atas segalanya. Untuk seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, mari kita jaga nyala api persatuan ini. Jangan pernah lelah untuk terus mengawal, menyuarakan, dan memberikan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU perampasan aset maupun penerbitan Perpu darurat demi keadilan hukum. Suara rakyat kecil yang bersatu adalah dorongan moral terbesar bagi terwujudnya Indonesia yang bersih, adil, makmur, dan bermartabat. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, sebagai rakyat kecil, kita sudah sangat lelah, sudah sangat muak mendengar berita hukum di negeri ini. Kalau ada maling jemuran atau pencuri ayam, penegak hukum geraknya secepat kilat. Tapi kalau ada oknum pejabat yang nyolong uang rakyat bernilai miliaran hingga triliunan, jalannya mendadak lambat seperti keong kena minyak angin. Teman-teman, orang yang nyolong uang negara hingga triliunan rupiah cuma dihukum beberapa tahun. Terus waktu dia bebas, dia masih bisa senyum-senyum, hartanya masih aman. Di penjara pun dia katanya menggunakan fasilitas yang berbeda pada umumnya. Dengan kekuatan uang, dia bisa merubah sel penjara menjadi kamar mewah, katanya sih seperti itu. Terus teman-teman, yang bikin miris, ketika oknum pejabat itu keluar dari penjara, dia masih kaya raya, rumahnya masih mewah, mobilnya masih banyak. Karena apa teman-teman? Karena uang hasil jarahannya masih aman disimpan. Kalau seperti itu teman-teman, hak-hak rakyat tidak bisa dikembalikan. Uang itu, uang yang dicolong itu teman-teman, adalah hak kita semua. Teman-teman, di televisi, para politisi di DPR selalu bilang mereka mewakili suara rakyat. Tapi anehnya, begitu ditanya soal RUU perampasan aset, jawabannya selalu putar-putar kayak komedi putar. Ada yang bilang perlu dikaji mendalam dulu, ada yang bilang jangan terburu-buru, atau berbagai alasan teknis. Teman-teman, padahal akibat aturan ini diulur-ulur terus, rakyat yang menimpa penderitaannya. Anak-anak kita harus sekolah di bangunan yang atapnya mau roboh. Petani menjerit karena harga pupuk mahal dan langka. Jalan-jalan di kampung rusak parah seperti kubangan kerbau. Dan ketika berobat ke puskesmas, obatnya sering habis. Duit buat memperbaiki semua itu malah habis digarong oleh oknum-oknum yang tidak punya rasa malu.
Teman-teman, aturan dasar negara kita sebenarnya sudah memberi senjata pamungkas bagi presiden. Namanya Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ini bisa dipakai kalau keadaannya sangat darurat. Para ahli di Jakarta mungkin sibuk berdebat apakah korupsi ini sudah darurat atau belum. Tapi buat kita rakyat kecil yang tiap hari susah cari makan, jawabannya sudah sangat jelas. Ini sangat darurat. Teman-teman, kalau rumah kita lagi digerogoti rayap sampai pondasinya mau roboh, apa kita harus nunggu rumahnya ambruk dulu baru bilang darurat? Apa harus nunggu Pak RT dulu? Jelas tidak. Langsung semprot obatnya saat itu juga. Lah, Presiden Prabowo punya mandat besar dari rakyat. Kalau DPR terus-terusan mengulur waktu dan bertingkah seperti siput, Pak Presiden harus berani ambil langkah tegas dengan mengesahkan Perpu perampasan aset. Tunjukkan siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Apakah rakyat atau kelompok penjahat anggaran? Teman-teman, orang-orang serakah yang jahat itu sebenarnya tidak pernah takut sama penjara. Bagi mereka, penjara beberapa tahun itu cuma seperti liburan pendek. Hanya tamasya pindah kamar. Yang paling mereka takuti adalah jatuh miskin. Maka dari itu teman-teman, aturan perampasan aset ini logikanya sangat sederhana. Jangan cuma orangnya yang dikurung, tapi kurung juga hartanya. Sita rumah mewahnya, mobil mewahnya, rekening banknya, sampai aset yang disembunyikan atas nama keluarga atau kroni-kroninya. Uang hasil sitaan itu langsung dimasukkan lagi ke kas negara untuk membangun sekolahan yang rusak, untuk membangun jalan yang rusak, untuk bayar sekolah anak kurang mampu, untuk memberi subsidi rakyat kecil. Itu harusnya yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kita, teman-teman. Rakyat sudah kenyang diberikan janji manis dan pidato berapi-api. Yang kita butuhkan hanyalah bukti, bukan omon-omon. Semoga presiden kita, para dewan kita yang terhormat, berpihak kepada rakyat kecil. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Irham, host Tiang Politik, undur diri, merdeka, sampai jumpa di video selanjutnya.